Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Andini dan rekan saya Yosef Fridan Baniwoju. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas analisis multivariat. Sampel data kami yaitu dari ID AA01 hingga AA25. Sebelumnya, kami melakukan cleaning terlebih dahulu agar nilai yang masih berupa huruf menjadi angka. Kami menggunakan lambda, lalu di-apply, lalu cek data tersebut apakah sudah berupa float atau masih berupa objek. Lalu kami merubah kolom tersebut menjadi float. Untuk yang A, hipotesis 0, yaitu rata-rata nilai eksak pada MK probabilitas dan MK statistika lebih tinggi dari nilai B, yaitu 3,0. Hipotesis alternatifnya, yaitu H1, adalah rata-rata nilai eksak pada MK probabilitas dan MK statistika tidak lebih tinggi dari nilai B, yaitu 3,0. Lalu yang B, uji statistik dan daerah penolakan. Yang pertama, untuk mencari min di kolom probabilitas, kita menggunakan formula seperti ini. Lalu untuk min di kolom statistika, formulanya seperti ini. Lalu menetapkan N yaitu 25, P yaitu 2, alfa 0,05, dan mu 0-nya adalah 3. Lalu kami mencari min probabilitas dikurangi mu 0 adalah minus 0,16. Lalu min statistika minus mu 0 adalah 0. Lalu kami mencari sigma. Untuk kolom 1,1 yaitu varians dari kolom probabilitas. Lalu untuk 1,2 yaitu covariance kolom probabilitas dan statistika. Untuk kolom 2,1 sama seperti kolom 1,2. Lalu untuk kolom 2,2 yaitu varians dari kolom statistika. Lalu kami mencari sigma inverse-nya dari sigma ini. Dengan formula seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk uji T2 hoteling, dengan formula seperti ini, hasilnya adalah 1,7681. Lalu kami mencari tabel F untuk daerah penolakannya, yaitu 3,422. Ini. Lalu, untuk yang C, yaitu kesimpulan karena uji T2 hoteling lebih kecil daripada daerah penolakan tabel F, maka kesimpulannya adalah gagal total 0, yang artinya rata-rata nilai eksak pada MK probabilitas dan MK statistika lebih tinggi dari 3,0. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Friden. Untuk selanjutnya, kami membuat confidence region untuk mengetahui wilayah interval kepercayaan. Jadi langkah awalnya adalah dengan mencari nilai eigenvalue bermujaras. S kali lambda sama dengan 0. Jadi setelah kami cari di sini teman-teman, kami hitungnya manual. Setelah dicari hasilnya memperoleh 2 lambda. Untuk lambda satunya itu lambda satu dari eigenvalue-nya itu 0,1692775. Untuk lambda 2-nya 1,1582245. Setelah mendapatkan eigenvalue, kami lanjutkan mencari eigenvektor dengan memakai nilai pada lambda 1 serta lambda 2 di eigenvalue. Jadi untuk eigenvektor dengan nilai lambda 1 ini, dengan nilai lambda 1 0,1692, kami memperoleh hasil
hasilnya min 0,77161418, di mana X2-nya kami melakukan pemisalan dengan 1. Untuk yang lambda 2 itu kami misalkan X2 juga dengan 1. Setelah menghitung kami mendapatkan hasil 1,2867294,1. Nah, setelah mendapatkan nilai nilai-nilai seperti eigenvektor, eigenvalue, selanjutnya kita mencari untuk menentukan confidence region, kita perlu untuk mencari nilai mayor serta nilai minor. Untuk mencari nilai mayor serta minor, kita menggunakan rumus X bar plus minus lambda 1 akar P dikali dalam kurung N kurang 1 per N kurang P dan seterusnya. Untuk sumbu mayornya sendiri itu kami mendapatkan hasil mendapatkan dua hasil dengan ukuran matriks 1x2. Yang pertama itu 2,748659, yang kedua ini, dan 2,93113 melalui rumus di atas. Untuk sumbu minornya sama, memperoleh dua hasil. Kenapa dua hasil? Karena di sini di rumusnya sini ada plus minusnya. Jadi ini hasil operasi dari yang plus, yang sebelahnya dari yang minus. Untuk yang plusnya memperoleh hasil matriks 3, 2, 3, 5, 3,30, dan yang sebelahnya matriks 2,44, 2,6925. Nah, sekarang setelah mendapatkan nilai-nilai di atas, kami telah membuat elips, dengan nilai rata-rata 2,84 dan 3. Ini bentuk elipsnya. Jadi kita lanjut ke yang berikutnya di confidence interval dan gambarnya sendiri. Untuk mencari confidence interval ini kami menggunakan rumus E11 dan S22. Untuk S11 ini pakai rata-rata yang pertama, memperoleh hasil dari S11 kami memperoleh hasil 2,366 lebih kecil mu lebih kecil 3,13. Dan untuk S22-nya dengan rata-rata kedua kami memperoleh hasil 2,0154 lebih kecil mu lebih kecil 3,3154. Jadi dari kedua hasil dari S11 dan S22 kita dapat mengetahui bahwa karena nilai 3 dapat kita lihat di situ berada dalam interval konfidensi, jadi untuk mu-nya sendiri itu gagal tolak H0. Untuk kesimpulannya dari hasil uji T-Hotlink, terus uji confidence region sama confidence interval, kami menarik kesimpulan bahwa semua uji statistik yang kami lakukan hasilnya adalah gagal tolak H0, yang artinya rata-rata nilai eksak pada mata kuliah probabilitas dan mata kuliah statistika lebih tinggi dari 3, dari B atau 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.